Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Boruto episode 236 berjudul Melarikan Diri. Rilis 13 Februari 2022. Pratinjau terbaru menunjukkan beberapa poin penting di mana rencana tim 5 bersama Sarada dan Mitsuki akan dijalankan. Mereka berencana kabur dari Pulau Doto, tapi bersama dengan peneliti Konoha serta semua penduduk pulau lain ditahan di tambang. Rencana dibagi menjadi dua, di mana tim 5 akan mencari kapal yang sangat besar untuk membawa semua penduduk pulau. Sedangkan Sarada dan Mitsuki bertugas untuk melepaskan para sandera. Sarada menegaskan untuk sebisa mungkin hindari pertarungan. Setelah semuanya siap, operasi akan disegera dimulai. Tapi di pratinjau tanpa salah satu anggota Funato yang diserang sadar dan melapor kepada atasannya. Tentu ini membuat rencana tim 5, Sarada dan Mitsuki berantakan dan mereka serta penduduk pulau terancam akan diserang seluruh pasukan Funato. Paling menarik ada seorang karakter baru dengan wajah penuh tanda garis. Jika dilihat, orang ini berada di kapal super besar yang terlihat sebelumnya. Kemungkinan ini kapal benteng bergerak yang dimaksud di judul episode ke depan. Menarik sekali diperlihatkan Buntan dan Boruto menyusup ke benteng besar itu. Mungkinkah mereka akan bisa bekerja sama untuk misi ini? Saksikan minggu depan ya. Selanjutnya tentu kita akan membahas episode Boruto terbaru. Boruto episode 235 berjudul Menyusup ke Pulau Doto. Sayang sekali di episode ini tidak ada diperlihatkan Arumi atau Isari. Episode ini hanya pemanasan saja di mana Boruto dan lainnya berusaha menyusup ke Pulau Doto. Lalu, apa saja poin penting episode ini? Simak satu persatu. 1. Menyusup ke Pulau Doto. Di episode awal, Boruto tampak memasuki wilayah klan Funato. Kagura mengetahui itu karena ada 2 spesies burung dalam satu tempat. Ini menandakan bahwa mereka sudah memasuki perairan klan Funato. Disinilah mereka didatangi kapal anggota Funato. Tentu perintah atasan mereka harus menghancurkan kapal yang melintas. Namun karena kakek tua menawarkan sejumlah uang, mereka akan membebaskannya. Tapi hal lucu terjadi di mana Kawaki tidak bisa menahan mabuk lautnya. Akhirnya mereka terpaksa menyerang 2 anggota klan Funato tersebut. 2. Tanda segel di leher. Tentu saja Buntan dan Sarada pernah bertarung dengan sengit. Disinilah Sarada masih curiga bahwa Buntan akan bertindak berbahaya. Namun, Kagura menjelaskan bahwa mereka bertiga mempunyai tanda segel di leher mereka, dan itu akan aktif dengan gerakan tangan Kagura. Tentu, jika Kagura melakukannya, Hebichigo mengatakan bahwa kepala mereka akan meledak, namun mungkin mereka akan hanya pusing dan pingsan saja. Tapi paling mencurigakan di mana Buntan mengatakan akan melakukan sesuatu saat Kagura tidak melihat. Ini bisa saja leluson saja, atau nantinya akan benar-benar terjadi ke depan. 3. Sejarah klan Funato. Klan Funato adalah salah satu dari sekian banyak bajak laut di masa lalu. Tapi semuanya berubah saat Funato Arumi mengambil alih kepemimpinan. Setelah Arumi memimpin, mereka tidak hanya menyergap pulau-pulau di sekeliling, tapi juga menyerang jalur perdagangan antara negeri air dan negeri lain. Dan ini membuat pengaruh mereka meningkat dengan pesat. Hasilnya tak hanya harta yang berhasil direnggut, tapi juga banyak nyawa. Bagi negeri air yang sangat menginginkan modernisasi, jalur perdagangan yang aman sangat dibutuhkan oleh negara air. Jadi, negara air harus mengatasi klan Funato sesegera mungkin. Diceritakan bahwa 5 tahun lalu, Kirigakure merencanakan operasi penyergapan besar-besaran kepada klan Funato. Chojuro Mizukage di sini telah berhasil menangkap Funato Arumi.
Disinilah kita mengetahui bahwa kemampuan Arumi masih di bawah Chojuro. Namun, kali ini Chojuro memasrahkan tugasnya kepada Kagura bersama pedang Hira Mikari. Dijelaskan, tanpa memimpin mereka, klan Funato menjadi tumbang. Jadi, karena itu Arumi merupakan figur yang sangat sentral bagi klan Funato. Di balik itu, mereka menganggap diri mereka adalah klan, tapi hanya anggota-anggota inti saja yang memiliki hubungan darah Funato. Sisanya hanyalah anggota yang memiliki pemikiran serupa. Hal yang menandakan bahwa mereka adalah klan Funato, salah satunya ada tanda di dahi mereka. Disinilah Kawaki sedikit berpendapat. Kawaki mengatakan bahwa mereka klan Funato kumpulan orang jahat, tapi orang jahat sekalipun memiliki alasan melakukan itu. Mitsuki mengatakan pemikiran Kawaki sangat menarik. Tentu mungkin di belakang akan dijelaskan mengapa klan Funato melakukan hal itu. 4. Misi gabungan dilakukan setelah tiba di Doto. Boruto dan lainnya melakukan sebuah rencana. Mitsuki dan Sarada akan masuk dan mengawasi pulau. Tentu mereka berdua cocok untuk misi pengamatan. Sarada memiliki seringan dan Mitsuki memiliki ularnya. Sedangkan Boruto dan Kawaki harus mengawasi Buntan, Hebichigo, dan Fuefuki. Disinilah mereka mengatakan bahwa para peneliti Konoha juga di sana. Mereka harus menyiapkan kapal lain untuk mereka. Kagura memutuskan akan memeriksa keadaan dalam jalur kembali mereka untuk keamanan. Sarada dan Mitsuki mengatakan akan kembali sebelum bulan ada di atas mereka. 5. Penjarahan klan Funato. Tentu saja karena Pulau Doto memiliki tambang emas yang sangat terkenal, pastinya klan Funato mengutamakan penjarahan emas di tambang ini. Funato mengambil alih tambang emas tersebut dan memaksa penduduk pulau mengangkut semua emasnya. Disinilah Mitsuki melancarkan aksinya dengan aksi penyusupan yang keren. Seperti biasa, dia memanfaatkan ular putihnya untuk melihat dan menyerang anggota Funato. 6. Tim 5 terjebak. Disinilah akhirnya terungkap kondisi tim 5. Mereka ternyata ada di sebuah goa. Mereka berhasil bersembunyi, tapi mereka terjebak tidak bisa bergerak. Anggota klan Funato yang sangat banyak membuat mereka harus membuat rencana. Apalagi peneliti Konoha juga tertangkap. Dan mereka juga mengambil boneka canggih Katasuke. Disinilah Sarada dan Mitsuki berhasil menemukan salah satu boneka canggih itu. Meskipun sempat boneka canggih di luar kendali, Sarada dan Mitsuki menyusun rencana untuk menangkap boneka canggih itu. Disinilah karena remote di bawah Denki, Sarada dan Mitsuki hanya berhasil menemukan tim 5. Mereka akhirnya menanyakan situasi dan akan menyusun rencana. 7. Boruto dan Kagura. Adegan akhir episode ini ditandai dengan pembicaraan antara Boruto dan Kagura. Boruto sangat menentang keputusan Kagura dengan membawa Buntan, Hebichigo, dan Fuefuki. Pada akhirnya Kagura menjelaskan bahwa dia hanya ingin menjadi Boruto. Kagura mengatakan bahwa manusia itu bisa turun ke jalan kejahatan hanya karena alasan kecil, seperti yang dilakukan dirinya sebelumnya. Kagura melanjutkan bahwa manusia yang jatuh ke dalam kejahatan pun bisa diselamatkan oleh seseorang. Kagura menjelaskan juga ingin menyelamatkan seseorang seperti yang dilakukan Boruto. Kagura menceritakan saat Shizuma melarikan diri dari penjara. Sebenarnya mereka bertiga bisa ikut bersamanya, tapi mereka tidak melakukannya dan tidak menjelaskan alasannya. Kagura percaya itu cara mereka menunjukkan maksud baik mereka. Namun tentu kita tidak tahu apakah mereka bertiga merencanakan maksud jahat lain atau tidak ke depannya. Kemungkinan alasannya akan diungkapkan di akhir cerita ke depan ya. 8. Kemunculan monster. Boruto dan lainnya terkejut karena tiba-tiba ombak yang tenang menjadi sangat ganas. Ternyata mereka melihat sebuah monster dengan ukuran super besar. Meskipun dilihat bayangan seperti monster laut,
tapi kemungkinan ini adalah kapal raksasa atau benteng bergerak klan Funato. Kemungkinan ini adalah markas utama klan Funato. Tentu saja di era Boruto yang berkaitan dengan senjata Sense Ninja, bajak laut dengan benteng raksasa yang bergerak akan sesuai dengan cerita era Boruto. Tentu kita penasaran dengan penampakan jelas dari kapal raksasa ini ke depannya ya. Jangan lewatkan, tonton minggu depan ya. Terima kasih sudah menonton dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih.